Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bu Fafi, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, jadi kita kali ini akan menganalisis di berbagai artikel mengenai objektif dan netral, logis, sistematis, dan efisien, penggunaan kata dan struktur kalimat, kohesi dan koherensi paragraf. Baik, langsung aja kita ke artikel pertama, yaitu pengaruh penurunan tanah pasir terhadap luasan fondasi berbentuk persegi panjang dan persegi enam. Baik, mungkin bisa langsung dimulai aja mengenai poin objektif dan netral. Mungkin dari teman-teman bisa menemukan di artikel ini, silahkan, forum terbuka. Baik, di sini saya sudah menganalisis bahwa artikel ini bersifat objektif karena disusun berdasarkan hasil eksperimen dan analisis laboratorium tanpa adanya opini pribadi. Nada penulis juga netral dan berfokus pada hasil data numerik serta teori pendukung. Apakah ada masukan dari yang lainnya? Apa ada sanggah juga? Dipersilakan. Kalau Mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut ya. mungkin langsung langsung aja dilanjutkan. Di Oke. poin kedua, Oke, untuk di poin kedua yaitu logis, sistematis, dan efisien. Penyusunan artikel logis dan sistematis dimulai dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, hingga kesimpulan. Namun, beberapa kalimat masih panjang dan berulang sehingga efisiensinya dapat ditingkatkan. Contohnya, yang pertama yaitu saya menemukan kalimat yaitu untuk mengurangi penurunan yang berlebihan pada tanah pasir disertai upaya meningkatkan daya dukungnya, maka perlu dilakukan usaha stabilitasi terhadap tanah tersebut. Penggunaan maka setelah klausa pengantar berkonjungsi untuk membuatnya tidak efektif. Jadi kalimat tersebut bisa diubah menjadi untuk mengurangi penurunan yang berlebihan pada tanah pasir dan meningkatkan daya dukungnya perlu dilakukan stabilisasi tanah. Yang kedua yaitu saya menemukan kalimat apabila beban yang dipikul lebih besar, maka akan menyebabkan kerusakan konstruksi yang ada di atas pondasi. Penggunaan yang ada tidak perlu. Jadi kalimat tersebut bisa diubah menjadi apabila beban yang dipikul lebih besar, maka konstruksi di atas pondasi rusak. Yang ketiga yaitu saya menemukan kalimat tanah yang terdapat di bawah suatu pondasi harus dapat menahan konstruksi di atasnya tanpa adanya kegagalan geser atau shear failure dan dengan penurunan settlement yang dapat ditoleransi untuk konstruksi tersebut. Kalimat ini sangat berbelit dan menggunakan struktur ganda. Jadi kalimat mungkin bisa diubah menjadi tanah di bawah pondasi harus mampu menahan beban konstruksi tanpa mengalami kegagalan geser dan penurunan yang melebihi batas toleransi. Mungkin dari teman-teman bisa menambahi, dipersilakan. baik saya izin menambahi di poin sistematis, logis, dan efisien. Yaitu saya menemukan pada kalimat tanah yang terdapat di bawah suatu pondasi harus dapat menahan konstruksi. Oh, mohon maaf. Penelitian ini kiranya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Jadi frasa kiranya diharapkan itu bermakna ganda. Jadi kalimat tersebut bisa diubah menjadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Kemudian saya juga menemukan di kalimat dengan dilakukannya analisa data dan pembahasan hasil pengujian pembebanan pada masing-masing benda uji, penelitian ini mencapai beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut. Struktur pasif panjang dan kata ya itu sebagai berikut cukup diganti menjadi sebagai berikut. Jadi kalimat tersebut bisa diubah menjadi berdasarkan analisis data dan hasil pengujian pembebanan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Apakah dari teman-teman ada tambahan atau sudah dicukupkan? Sudah cukup.
Baik, mungkin bisa lanjut di poin ketiga, yaitu penggunaan kata dan struktur kalimat. Mungkin dari teman-teman, Baik, mungkin di kalimat yang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi. Nah, itu huruf besar dan jarak yang tidak sesuai dapat diubah menjadi tujuan spasi penelitian spasi ini spasi adalah spasi titik dua untuk mengetahui klasifikasi. Jadi itu harus ada spasi-spasinya. Yang kedua, tes tes. Yang kedua, menurut saya hasil analisa bahwa dengan pada kalimat tidak ada spasi dan huruf besar yang tidak sesuai dapat diubah menjadi hasil hasil analisa bahwa dengan langsung saja. Dan untuk yang ketiga mungkin kata diteliti ya. Kata kerja pasif harusnya digabung, dapat diubah menjadi diteliti. Lebih digabung. Kemudian pada yang keempat itu ada tujuan penelitian tanpa spasi. Nah, harusnya adalah tujuan penelitian dengan spasi. Kemudian Baik, saya juga mungkin menemukan, bisa saya lanjut? silakan bisa dilanjut. Baik, saya juga menemukan untuk yang kelima ada kata setiap bangunan sipil seperti gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, menara, dam atau tanggul. Pada kata dam atau tanggul sebaiknya tidak menggunakan garis miring. Kemudian kata tersebut dapat diubah menjadi setiap bangunan sipil seperti gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, menara, dam atau tanggul menggunakan kata atau tidak menggunakan garis. Baik, apakah sudah bisa dicukupkan? Sudah. baik Baik, sudah. baik, langsung saja di poin yang terakhir, yaitu kohesi dan koherensi paragraf. Mungkin dari teman-teman ada pendapat terhadap poin tersebut di dalam artikel. Untuk kohesinya cukup baik ya, karena dengan penggunaan kata hubung seperti oleh, karena itu, sedangkan, nam, dan nam juga sudah bagus. Selanjutnya untuk koherensi antar kalimat sudah terjaga meskipun transisi antar bagian bisa dibuat lebih halus lagi. Sudah. Baik, apakah bisa dicukupkan untuk artikel yang pertama ini? Sudah bisa. Sudah cukup. Lanjut aja di artikel yang kedua, yaitu bidang-bidang teknik sipil oleh Wayan Agus Sudiantara dan Dr. Andes Inyoman Nuri Artana STMT. Bentar, saya sungkan.
Baik, apakah bisa terlihat? Bisa. Sudah terlihat. Mungkin dari artikel ini, dari teman-teman bisa menganalisis mengenai objektif dan netral, logis sistematis dan efisien, penggunaan kata dan struktur kalimat, kohesi dan koherensi paragraf. Mungkin langsung aja dimulai, bisa dimulai. Oke. Pada artikel ini objektif dan netral. Artikel ini cukup objektif dalam menyampaikan informasi tentang bidang-bidang teknik sipil. Penulis tidak menyertakan opini pribadi dan hanya menjelaskan fakta berdasarkan pengetahuan umum dalam disiplin teknik sipil. Dan juga netral. Pada artikel ini, bahasa yang digunakan netral dan informatif, tidak terpengaruh oleh sudut pandang emosional atau subjektif. Sudah. Apakah dicukupkan? Ya, Baik, mungkin langsung aja lanjut di poin kedua. Poin kedua ada logis, sistematis, dan efisien. Artikel ini cukup logis dikarenakan urutan penjelasan bidang-bidang teknik sipil disusun secara logis, dimulai dari struktur, manajemen konstruksi, transportasi, geoteknik, dan keairan. Sistematis juga artikel ini memiliki struktur yang jelas, abstrak, pendahuluan, pembahasan, atau setiap bidang dijelaskan secara terpisah, kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Artikel ini juga cukup efisien, penjelasannya langsung pada inti materi, meskipun beberapa bagian terasa repetitif, misal penjelasan fungsi manajemen konstruksinya kurang repetitif. Sudah. Baik, bisa dicukupkan. Mungkin lanjut aja di poin ketiga. saya akan lanjut ke poin yang ketiga dan juga keempat. Di sini saya menemukan bahwa penggunaan kalimat dan juga struktur kalimat ini menggunakan istilah-istilah teknis yang sesuai. Namun terdapat beberapa kesalahan pengetikan. Misalnya adalah kearan seharusnya keairan. Dan juga teknik sipil seharusnya adalah teknik sipil. Untuk struktur kalimat sendiri, panjang, panjang dan kurang efektif, terutama pada bagian kesimpulan. Beberapa kalimat juga terlihat seperti hasil terjemahan literal dari bahasa lain, sehingga terasa kaku. Itu untuk poin ketiga, yaitu penggunaan kata dan juga struktur kalimat. Kemudian ada poin keempat, yaitu kohesi dan juga koherensi paragraf. Kohesi di sini penggunaan kata sambung dan repetisi kata kunci seperti bidang keahlian cukup baik, meski tidak konsisten di seluruh paragraf. Kemudian ada koherensi, alur paragraf umumnya lancar, meski ada beberapa bagian yang terputus atau kurang mengalir dengan mulus, terutama pada transisi antar bidang keahlian. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya untuk poin-poin 3 dan juga keempat. Itu Pak. Aduh. Oke, mungkin bisa Kita dicukupkan. Lanjut ke artikel yang ketiga, yaitu kuat tekan beton normal dan beton mutu tinggi pada perawatan stem dan perendaman oleh Yanuar Putra Pratama. Sebentar, saya screenkan.